Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hidayat Pasaribu. Sehari-hari saya adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian. Jadi pada hari ini atau kesempatan ini kita akan membahas strategi penerapan harga dalam persaingan industri. Pasar yang pertama kita bahas adalah pasar persaingan sempurna. Setelah pembahasan pasar persaingan sempurna ini, Anda akan membahas juga yang namanya pasar underdog dan sebagian pasar persaingan tidak sempurna. Nah, untuk pokok bahasan hari ini kita bicara tentang pasar persaingan sempurna, dan maksud pokok bahasannya adalah apa itu yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna, kemudian apa itu penerimaan marginal, kemudian bagaimana hubungannya dengan penerimaan total dan penerimaan rata-rata. Setelah itu kita akan bahas bagaimana cara perusahaan kompetitif atau pasar persaingan sempurna kita sebut dengan perusahaan yang bergerak di pasar kompetitif atau pasar persaingan sempurna itu menentukan kuantitas yang memaksimalkan atau yang memaksimalkan profit atau laba. Kemudian kapan perusahaan kompetitif atau persaingan sempurna akan berhenti berproduksi dalam jangka pendek atau keluar dari pasar dalam jangka panjang. Artinya istilahnya di sini adalah bangkrut, tidak berproduksi. Nah, setelah itu kita akan bahas seperti apa kurva penawaran dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Dan seterusnya kita akan bahas bagaimana surplus konsumen dan produsen di pasar persaingan sempurna. Surplus konsumen dan produsen ini biasanya digunakan untuk mengukur kesejahteraan atau welfare istilahnya. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita bicara pasar persaingan sempurna, kita mendefinisikannya berdasarkan karakteristik. Jadi perusahaan yang bergerak atau berada di pasar persaingan sempurna itu mempunyai, atau pasar persaingan sempurna itu mempunyai karakteristik. Yang pertama adalah banyak pembeli dan banyak penjual. Kemudian barang yang ditawarkan untuk dijual itu sebagian besar homogen atau sama. Kemudian yang ketiga itu adalah perusahaan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari pasar. Nah, karena karakteristik yang pertama dan yang kedua, maka setiap pembeli dan penjual dalam pasar persaingan sempurna kita sebut sebagai penerima harga atau price taker. Karena itu dia tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Jadi pembeli dan penjual itu tidak mempunyai kekuatan pasar atau hampir tidak mempunyai kekuatan pasar. Karena apa? Satu pembeli atau satu penjual, terutama satu penjual itu relatif sangat kecil terhadap total produksi atau total kuantitas yang ada di pasar. Sehingga relativitas yang sangat kecil ini menyebabkan perilaku penjual dan pembeli itu sebagai penerima harga atau price taker. Nah, karena dia penerima harga, maka tingkah laku penjual itu akan tergantung dari harga pasar, harga yang menentukan. Sehingga kalau kita bicara tentang penerimaan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna atau dalam kompetitif, gitu ya,
Maka kalau kita lihat penerimaan totalnya itu adalah total revenue, itu sama dengan apa? Harga pasar atau price A atau PA di sini dikalikan dengan kuantitas yang terjual dari perusahaan tersebut atau penjual tersebut. Nah, di lain pihak, ya, penerimaan rata-rata atau average revenue, ya, average revenue istilahnya disimbolkan dengan HR di sini, itu adalah total revenue dibagi kuantitas yang dijual oleh perusahaan tersebut. Dan itu sama dengan harga pasar juga, ya. Jadi average revenue di sini akan sama dengan harga pasar. Kemudian ini yang paling hal yang ketiga yang harus Anda ketahui tentang penerimaan penjual atau perusahaan dalam pasar kompetitif atau pasar sempurna itu adalah marginal revenue. Ya? Kita simbolkan dengan MR. Nah, marginal revenue itu adalah tambahan dari total revenue dibagi tambahan output, ya, tambahan kuantitas output yang terjual. Ya, total revenue itu adalah tambahan dari total revenue akibat dari satu tambahan output yang terjual. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, tadi sudah dijelaskan bahwa perusahaan yang bergerak di pasar perusahaan sempurna itu tergantung dari harga pasar. Maka kalau kita contohkan di sini, perusahaan tersebut adalah di sini ya Food Station Cipinang Jaya, itu adalah PT atau penjual beras, ya. Nah, pasarnya itu adalah pasar beras, ya. Jadi pasar beras ini akan membentuk keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar itu adalah pertemuan dari demand dan supply, ya. Jadi titik pertemuan kurva demand dan kurva supply dari pasar beras itu akan membentuk harga pasar dan kuantitas output yang terjual di pasar. Nah, bagi produsen salah satu ini PT Food Station Cipinang ini, maka itu menjadi demand-nya perusahaan tersebut. Ya, jadi bagi perusahaan harga pasar sudah tertentu sehingga permintaan perusahaan itu elastis sempurna. Ya, jadi dia bertingkah laku tergantung dari harga pasar. Nah, ini adalah ilustrasi perhitungan total revenue, average revenue, dan marginal revenue dari sebuah perusahaan yang bergerak di pasar persaingan sempurna. Yang sebelah kiri ini adalah kolom kuantitas mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 seterusnya. Kemudian harga pasarnya kita anggap tetap karena tadi dia merupakan demand bagi perusahaan tersebut. Harganya elastis sempurna. Jadi atau demandnya elastis sempurna sesuai dengan harga pasar. Katakan di sini adalah 10. Nah, jadi total revenue adalah harga pasar dikali kuantitas. Sehingga kita dapatkan total revenue itu kalau Q-nya sama dengan 0, maka total revenue-nya adalah 0. Q-nya sama dengan 1, maka dikali dengan harga pasar itu sama dengan 10. Ya, harga pasar tadi dan seterusnya. Nah, average revenue-nya kalau Anda lihat di sini, average revenue tadi adalah total revenue dibagi kuantitas. Sehingga kalau dia kuantitasnya sama dengan 0, maka sebetulnya tidak bisa dihitung karena Q-nya atau total revenue-nya sama dengan 0 dibagi 0 itu sebetulnya tidak istilahnya adalah undefined, tidak didefinisikan karena dibagi dengan 0. Sesuatu yang dibagi dengan 0 itu sebetulnya tidak bisa didefinisikan. Di sana itu tidak ada
pasarnya. Setelah itu di Q1 maka ada nilainya total. Nah, itu nilainya sama dengan harga pasar. Ya. Kemudian marginal revenue itu juga sama dengan harga pasar. Ya. Jadi marginal revenue dengan harga pasar itu adalah sama. Nah, inilah yang menyebabkan perusahaan dalam persaingan sempurna itu dapat meningkatkan output secara terus-menerus tanpa mempengaruhi harga pasar. Ya. Karena harga pasar justru yang mempengaruhi bagaimana dia atau berjual. Ya. Maka setiap unit peningkatan dalam kuantitas itu menyebabkan penerimaan akan meningkat sebesar harga pasar. Atau sama saja dengan apa? Marginal revenue sama dengan harga pasar. Nah, ini hanya terjadi pada perusahaan dalam persaingan tersebut. Gitu ya. Nah, jadi proses maksimisasi keuntungan atau laba itu akan kita lihat di sini dengan kuantitas yang tadi sama dengan 0 dan seterusnya, kemudian harganya adalah 10, kemudian total revenue-nya sedemikian rupa dari 0 sampai 50, ya. Maka kalau ditanya berapa key yang diproduksi untuk memaksimumkan atau memaksimalkan laba perusahaan, nah jawabnya adalah kita akan menggunakan konsep marginal, ya, atau margin. Jadi tadi ya, jika Q meningkat 1 unit, ya, penerimaan akan meningkat sebesar marginal dan biaya juga akan meningkat sebesar marginal cost. Nah, jadi Anda lihat di sini bahwa total cost dan seterusnya kita umpamakan di kolom total cost, maka kita lihat profitnya. Kalau dia 0, kemudian masuk tentu saja kalau kuantitasnya 0, dia masih tetap ada cost nanti. Nah, seperti Anda pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka terutama di sini ada fixed cost dan seterusnya. Maka tentu saja total revenue-nya 0, total cost-nya ada, maka profitnya negatif atau kita sebut kerugian sebetulnya. Dan seterusnya kita lihat di sini dari 1, 5, 7, 7 dan 5. Kemudian kita lihat marginal revenue dan marginal cost. Nah, profit yang terjadi itu ketika total revenue dikurangi total cost itu maksimumnya atau titik yang tertinggi ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, jadi delta profitnya atau perubahan profitnya itu akan sama dengan, tetapi profitnya sendiri itu akan sama dengan 7. Ya, itulah yang paling tinggi ketika terjadi MR sama dengan MC. Nah, jadi pada setiap key dengan marginal revenue lebih besar daripada marginal cost, maka peningkatan key akan meningkatkan laba. Nah, sebaliknya kalau marginal revenue kurang dari marginal cost, maka justru penurunan key yang akan memaksimumkan laba. Nah, ini adalah maksimisasi keuntungan. Ya, di syaratnya apa tadi? Marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi kalau kita gambarkan tadi, harganya adalah 10, itu adalah harga pasar. Itu marginal revenue, maka ketika MR sama dengan MC itulah yang titik optimum. Nah, jadi ini adalah contoh atau cara yang lain untuk melihat kuantitas yang optimum dalam rangka memaksimalkan. Nah, keputusan penawaran perusahaan ya tetap. Jadi perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna tadi dijelaskan tergantung dari harga pasar. Nah, sementara yang namanya penawaran itu adalah ketika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan itu akan naik. Nah, dengan sebaris paribus ya. Jadi artinya hal-hal lain di luar harga itu dianggap tetap. Ya. Nah, jadi karena perusahaan bergerak di pasar persaingan sempurna, dia tergantung dari harga pasar. Jadi ketika harga pasar naik,
maka kuantitas yang dia tawarkan naik. Jadi ketika harga pasar turun, maka kuantitas yang dia tawarkan itu akan turun. Sementara proses maksimisasinya dia atau optimalisasinya dia itu ketika MR sama dengan MC. Tapi ingat, MR itu sama dengan harga pasar. Jadi kenaikan harga pasar itu akan menyebabkan kenaikan marginal revenue. Ya. Kemudian penurunan harga pasar itu akan menyebabkan penurunan marginal revenue. Nah, maka titik-titik optimumnya ketika terjadi marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, itulah yang membentuk tiga titik ini di kuantitas A, kuantitas B, kuantitas 1. Itu tiga titik ini membentuk yang namanya penawaran. Jadi ketika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Jadi ketika harga PE naik menjadi P2, maka kuantitas yang ditawarkan meningkat dari Q1 menjadi Q2. Ya. Nah, ketika harga turun, harga pasar turun, maka kuantitas yang ditawarkan juga turun. Maka sepanjang marginal cost ini adalah kurva penawaran perusahaan. Tapi nanti akan kita bahas, tidak semua kurva penawaran itu menjadi tidak semua titik-titik dalam marginal cost itu, kurva marginal cost itu adalah kurva penawaran. Nah, jadi dalam jangka pendek, jangka pendek itu adalah ketika perusahaan masih mempunyai input atau faktor produksi yang tetap. Itu keputusannya berarti jangka. Untuk mengusulkan laba jangka pendek, jadi pemilik atau manajer perusahaan harus menerima input tetap, ya, dan biaya tetap tentunya. Ya. Jadi penggunaan input tetap dikalikan dengan harga input tetap, maka itu adalah biaya tetap. Dan menentukan berapa output yang dihasilkan dengan mengubah input variabel, karena variabel input itu adalah variabel yang bisa berubah. Fix berarti tidak bisa berubah. Nah, di keputusan output dalam jangka pendek itu akan tergantung dari variabel cost-nya, ya. Tetapi tetap saja optimalisasi terjadi ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, atau harga sama dengan marginal cost. Jadi sebetulnya dalam pasar persaingan sempurna bukan marginal revenue, tetapi harga. Jadi harga pasar sama dengan marginal cost, bukan marginal revenue. Jadi harga pasar dulu, konsekuensi dari harga pasar ini maka sama dengan marginal revenue. Kemudian dalam kita ada istilah yang namanya shutdown atau berhenti produksi, kemudian exit atau keluar, bangkrut, ya. Jadi shutdown itu apa artinya? Berhenti produksi, keputusan jangka pendek perusahaan untuk tidak berproduksi karena kondisi pasar. Misalnya apa? Karena harga pasarnya terlalu rendah, maka lebih baik dia tidak berproduksi, karena kalau berproduksi maka dia harus membayar input tetap dan membayar input variabel yang costnya lebih tinggi, sehingga dia mengalami kerugian, dan kerugiannya akan lebih tinggi karena harga pasarnya terlalu rendah. Jadi kalau exit itu keputusan jangka panjang, keluar dari pasar, ya. Jadi perbedaan kuncinya itu apa? Bahwa jika perusahaan sudah dalam jangka pendek itu tetap membayar biaya tetap atau fixed cost, tetapi ketika perusahaan exit dalam jangka panjang maka biayanya menjadi nol, ya. Jadi ini adalah keputusan jangka pendek perusahaan untuk shutdown. Biaya shutdown itu berarti kehilangan penerimaan total revenue. Jadi manfaat shutdown itu adalah penghematan biaya, ya. Ini penghematan biaya. Jadi ketika Anda shutdown berarti variabel cost itu tidak harus digunakan atau tidak harus dibayarkan, ya. Jadi Anda akan menghemat variabel
variable cost. Tetapi Anda harus tetap membayar fixed cost karena Anda berproduksi atau tidak berproduksi itu tetap ada variable cost. Apa contohnya? Tetap ada fixed cost. Contohnya adalah kita sudah sewanya selama sewa tanah itu adalah fixed cost. Atau kita sudah membangun pabrik itu sudah terbangun, itu menjadi fixed cost. Maka shutdown itu terjadi ketika total revenue kurang dari variable cost, kita bagikan dia dengan key, maka akan Anda dapatkan keputusan perusahaan shutdown jika harga pasar kurang dari average variable cost. Nah, jadi kalau harga pasar kurang dari average variable cost-nya, maka dalam jangka pendek lebih baik perusahaan itu sudah tidak berproduksi. Karena harga pasar yang terjadi tidak bisa digunakan oleh perusahaan atau tidak membuat perusahaan itu mengalami keuntungan. Ya. Nah, jadi kalau harganya lebih besar dari average variable cost, maka perusahaan akan berproduksi, akan menjual. Dia sepanjang apa tadi? Sepanjang P sama dengan MC, atau sepanjang harga pasar sama dengan marginal cost. Ya? Karena P sama dengan ML, maka marginal revenue sama dengan marginal cost juga. Ya? Nah, jadi ini adalah kurva seperti yang kita katakan tadi. Maka ketika di titik harga di titik sama dengan average variable cost, itu yang disebut dengan titik kritis. Anda kalau harganya lebih kecil daripada titik kritis, maka dia akan sudah. Jadi kalau di titik ketika MC atau harga itu sama dengan average variable cost, maka itu adalah titik kritis. Ya, istilahnya adalah critical point. Nah, keputusan jangka panjang perusahaan untuk exit, ya, itu artinya kalau tidak bukan lagi berhenti sementara, tetapi berhenti selamanya atau bangkrut. Jadi biaya keluar dari pasar itu berarti kehilangan total revenue, manfaat keluar dari pasar, penghematan biaya, semuanya total cost. Jadi fixed cost itu menjadi nol. Ya, maka perusahaan exit jika total revenue kurang dari total cost. Ya, jadi kalau kita bagikan dengan key, maka kita akan dapatkan exit jika harga kurang dari average total cost. Ya, ada keputusan masuk perusahaan baru, enter, karena tadi adalah tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar dari pasar. Itu salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna yang selanjutnya. Tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar dari pasar. Ya. Jadi di jangka panjang perusahaan baru akan masuk pasar jika menguntungkan. Artinya apa? Total revenue lebih besar daripada total cost. Nah, kedua sisi dibagi key untuk menyatakan keputusan K masuk ke pasar kalau harganya lebih besar dari average total cost. Jadi apa sebetulnya average total cost itu? Kalau Anda itu istilah lainnya adalah harga pokok penjualan. Jadi kalau harga sama dengan average total cost, maka itu sebetulnya harga pokok penjualan. Jadi keuntungan yang Anda dapatkan itu sama dengan nol. Nanti akan kita bahas. Ya. Jadi penawaran pasar itu ada asumsinya. Semua perusahaan yang ada dan calon perusahaan pendatang itu memiliki biaya hidup. Jadi struktur biaya sebuah perusahaan tidak berubah karena perusahaan lain masuk dan keluar dari pasar. Jadi banyaknya perusahaan di dalam pasar adalah tetap dalam jangka pendek dan bisa berubah dalam jangka panjang. Ini adalah kurva penawaran pasar jangka pendek. Ya. Jadi selama harga itu lebih besar atau sama dengan average variable cost, jadi itu berarti kalau dia
dia sama dengan average variable cost, maka itu adalah titik kritis ya. Titik kritis itu titik pertimbangan apakah dia mau terus atau mau turun ya, atau mau berhenti sementara untuk produksi. Nah, kalau Anda lihat yang sebelah kiri ini itu adalah perusahaan. Kalau ada 1.000 perusahaan dengan cost yang mirip tadi, maka akan ada kalau tadi 10, maka akan ada 10.000 kuantitas dari pasar ya. Nah, jadi masuk dan keluar pasar dalam jangka panjang, nah, itu banyaknya perusahaan bisa berubah karena entry dan exit ya. Jadi jika perusahaan itu yang existing mendapat keuntungan ekonomi positif, itu akan mendorong perusahaan baru untuk masuk ya. Nah, tetapi kalau ada perusahaan yang existing atau yang ada di pasar itu mendapat kerugian, itu akan mendorong beberapa mungkin akan keluar dari pasar ya. Jadi akan ada keseimbangan ya. Jadi ada market mekanisme ya. Jadi ya, kalau Anda market mekanisme itu adalah mekanisme pasar sehingga nanti semua peserta atau semua perusahaan itu akan mendapat yang namanya laba nol ya, keseimbangan jangka panjang. Jadi proses masuk dan keluar itu akan menyebabkan setiap pelaku perusahaan ya, setiap penjual di pasar ini akan mendapatkan laba ekonomi nol ya. Laba ekonomi nol terjadi ketika P sama dengan average total cost ya. Kemudian karena berproduksi pada P sama dengan MC sama dengan ML, maka kondisi laba nol terjadi ketika P sama dengan MC sama dengan average total cost. Dan mengingat MC menyinggung ATC pada ATC minimum, maka di jangka panjang P sama dengan ATC atau average total cost. Nah, mengapa perusahaan tetap beroperasi ketika laba nol? Ingat, laba ekonomi itu adalah penerimaan total revenue dikurangi semua biaya total cost ya. Ini dimana termasuk yang disebut dengan biaya implisit. Nah, ini adalah pokok bahasan waktu pertemuan pertama. Atau biaya implisit itu adalah opportunity cost dari waktu dan uang dari pemilik perusahaan. Nah, dalam keseimbangan laba nol itu sebetulnya perusahaan mendapat laba yang cukup untuk menutup semua biaya. Jadi biaya akuntansi plus biaya implisit. Nah, tapi secara akuntansi berarti dia tetap positif. Karena ingat, dalam ilmu ekonomi kita membahas economic cost itu bukan hanya accounting cost, tapi masuk opportunity cost atau biaya implisit ya. Biaya eksplisitnya itu miriplah dengan biaya akuntansi. Adalah persaingan sempurna, bagaimana hubungannya dengan surplus konsumen, surplus produsen, dan kesejahteraan. Jadi surplus konsumen adalah manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari yang bersedia mereka bayarkan. Artinya apa? Ketika terjadi keseimbangan pasar, maka Q yang terjadi adalah QE, tetapi harganya harga di PE ya. Jadi yang Anda bayarkan itu adalah PE, tetapi kalau Anda meminta Q-nya kurang dari QE, itu sebetulnya harga yang Anda bayarkan lebih besar dari PE ya. Jadi surplus konsumen yang Anda dapatkan itu karena apa? Karena membayar PE, tetapi kalau Q-nya kurang dari QE, itu Anda harus membayar harga yang lebih tinggi ya. Itu adalah konsep dari surplus konsumen. Sehingga pada QE ya, harga yang ditebus adalah PE, padahal konsumen rela membayar lebih tinggi jika Q yang dibeli kurang dari PE. Jadi surplus konsumen adalah area AE. Surplus produsen adalah manfaat yang dicapai produsen ketika mereka dapat menjual barang yang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima. Ya, dan itu digambarkan oleh
segitiga A, E, dan P. Nah, total kesejahteraan atau total welfare, total surplus itu adalah penjumlahan dari surplus konsumen ditambah surplus produsen. Nah, Anda lihat di sini bahwa dalam persaingan sempurna maka surplusnya itu semua didapatkan oleh konsumen dan produsen. Mereka berdua. Jadi total surplus itu sangat tinggi sekali. A, B, C. Ya, itu adalah total surplus. Ini adalah ringkasannya. Maksimisasi labanya adalah P sama dengan MC, maka di persaingan sempurna harga pasar sama dengan MR. Ya. Di keseimbangan di pasar persaingan sempurna disebutnya harga pasar sama dengan marginal cost. Ya. Jadi bagi perusahaan di pasar persaingan sempurna P sama dengan marginal revenue sama dengan average revenue. Nah, ini adalah untuk ringkasan yang sudah kita singgung sebelumnya. Jadi ketika harga pasar itu lebih besar dari AVC, average variable cost, perusahaan memasukkan laba dengan menghasilkan Q yang memiliki MR sama dengan MC. Jika P kurang dari average variable cost, perusahaan akan shutdown dalam jangka pendek. P kurang dari average total cost, perusahaan akan exit dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, entry tidak terjadi dan kenaikan permintaan meningkatkan laba perusahaan. Dengan entry dan exit yang bebas, maka laba itu akan menjadi nol, laba ekonomi. Jadi ketika itu maka P akan sama dengan average total cost. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya nanti akan Anda pelajari monopoli dan pasar persaingan tidak sempurna lainnya. Tentunya monopoli ini apakah disebut pasar atau tidak? Kenapa? Penjualnya hanya satu, tapi pembelinya bisa banyak. Tapi dalam istilah ekonomi masih disebut sebagai pasar monopoli. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.